Dengar aku nih ngomong mana suaranya enggak kate. Tapi dia mau si lampuang kecilin dulu. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian online Komunitas Taklim Sabtu pagi yang dipersembahkan oleh Equity Pro Balikpapan dan Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kajian kita, rutinitas kita dalam komunitas taklim Sabtu pagi. Kita sapa sambut semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, hingga kita yang berkumpul di dalam Zoom meeting ini dalam rangka menuntut ilmu, semoga termasuk ke dalam orang-orang yang akan diberi syafaat oleh beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan
melanjutkan kajian kita mengenai fikih sunnah, yaitu karya dari kitab Muhammad Sayyid Sabiq bersama Ustadz kita, Ustadz Nasrul Hamdi LCMA yang telah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah. antum sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa live langsung dari studio lagi. Setelah 2 pekan kita live dari rumah. Sebelumnya saya izin untuk menyapa Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tidak akan berlama-lama lagi, langsung saja kita akan simak ilmu dari beliau. Yang pertama kemarin kita sudah membahas terkait macam-macam air, dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang macam-macam najis ya Ustaz. Ya. Langsung saja kepada Ustadz Nasrul Hamdi LCMA, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pendengar semuanya, dimanapun berada, insya Allah kita akan menyabarkan diri kita beberapa menit ke depan dengan mendengarkan terusan pembahasan dari kitab Fikih Sunnah yang disusun oleh Sayyid Sabiq, ya, yang dikarang oleh Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala. Kitab ini merupakan kitab yang banyak dijadikan referensi dalam mempelajari fikih ya. Bahkan mungkin kalau di perkotaan kebanyakan tidak ada rumah ya, kecuali biasanya mereka memiliki kitab-kitab seperti kitab fikih ya. Selain kitab Riyadhus Shalihin yang biasa ada, kemudian biasanya juga ada kitab fikih sunnah yang dijadikan pegangan dan referensi dalam pembahasan masalah fikih. Nah, pembahasan masalah fikih ini merupakan disiplin ilmu yang penting kita pelajari ya, karena ini akan menyempurnakan ibadah kita dan membenarkan ibadah kita sehingga apa yang kita lakukan dalam beribadah itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena ulama mengatakan syarat diterima ibadah itu kan 2. Yang pertama al-ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atun nabi, mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya adalah terkaitan masalah ibadah, praktek ibadah. Ibadah kita yang paling utama saya sampaikan, kalau ibadah itu ada 5 ya, sholat, zakat, puasa, haji, dan satu lagi jihad. Tapi untuk jihad ini biasanya ulama memasukkan ke dalam pembahasan sendiri. Nah, tadi disebutkan yang pertama adalah sholat. Dan kalau kita urut lagi ke belakang, sholat itu punya syarat sahnya, yaitu diantaranya harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar ya. Nah, instrumen untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar ini atau juga najis ini merupakan biasanya kita menggunakan air ya, dan kita sudah mengambil pembahasan tentang macam-macam air yang boleh kita gunakan. Kalau boleh saya review sedikit ya, bahwasanya apa yang sudah kita ambil di pekan yang lalu atau di pertemuan sebelumnya tentang macam-macam air, di sini saya sabik beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ada 4 macam air ya. Ada 4 macam air. Masih ingat nggak? Air apa yang pertama? Air mutlak. Air mutlak ya. Air yang suci mensucikan, dia mutlak ya. Apa saja macam-macamnya, maka di sini disebutkan oleh beliau Sabiq dengan mengutip ya dasar dalil pendalilan yang ada di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah air hujan. Jadi kalau air hujan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau antum misalkan punya junub ya, kemudian hujan besar dan hujan-hujanan sama istri berdua, maka apakah itu kalau kita niatkan bisa membersihkan hadas besar kita? Bisa. Karena air hujan itu suci mensucikan dan juga ada keberkahan,
Dan banyak orang menggunakan treatment air hujan ya untuk bisa menyuburkan. Baik. Kemudian apalagi beliau mengatakan, Sayyid Sabiq rahimahullah mengatakan yang kedua adalah air laut. Air laut ini suci, mensucikan, ya. Dan dia bisa digunakan untuk bersuci, boleh juga minum, nggak masalah. Cuma kalau minum air laut biasanya bukan hilang hausnya, tapi akan nambah lebih haus. Jadi kalau misalkan lagi junub atau nggak punya wudhu, wudhunya di pantai, nggak usah repot-repot ya. Kita nyari tempat wudhu, maka kita langsung wudhu di air laut, maka insya Allah itu akan bisa menjadikan salah satu media untuk menghilangkan hadas kecil kalau kita mau berwudu. Atau misalkan mandi sekalian, berenang dan meniatkan untuk menghilangkan hadas besar, itu juga bisa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diantaranya pernah mengatakan, ya Rasulullah, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kami berpergian mengendarai di perjalanan laut, kemudian kami membawa perbekalan sedikit. Di antaranya airnya sedikit. Kalau dipakai minum, nggak bisa wudu. Kalau dipakai wudu, nggak bisa minum. Apakah boleh kita menggunakan air untuk bersuci? Maka Rasul mengatakan air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Berikutnya apalagi yang termasuk air mutlak. Tadi air hujan ya, air embun, RS, cakupannya juga nih ya. Berikutnya adalah air zam-zam. Air zam-zam ini merupakan air yang suci, mensucikan, bahkan merupakan the best water ya. Air yang ada ya karena pH-nya tinggi sekali. Dan itu pernah dilakukan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah minta didatangkan air zam-zam, setelah itu beliau minum ya, dan beliau sisanya dipakai untuk berwudu. Jadi kalau ada air zam-zam di rumah, boleh nggak dipakai wudu? Boleh, silahkan ya. Tapi biasanya sayang orang untuk menggunakan air zam-zam untuk berwudu ya. Tapi kalau mau digunakan sah wudunya. Kemudian yang keempat adalah air yang berubah karena sendirinya, ya, berubah warna karena sendirinya. Dan ini biasanya banyak di Balikpapan. Kalau kita keluar kota atau mudik ya, ditinggalkan rumah sebulan dan di situ ada air satu ember yang tadinya jernih putih, ditinggalkan selama sebulan, pas balik lagi menjadi kuning. Dan ini merupakan air yang keempat, air yang disebut dengan air mutlak. Kemarin ada yang bertanya, apakah air sumur ini sama dengan air zam-zam? Ya, kualitasnya beda ya, tapi statusnya apakah sama dengan air zam-zam mutlak gitu kan? Maka insya Allah ya. Tapi nggak disamakan ya dengan air zam-zam. Karena air zam-zam itu air yang spesial yang cuma ada di kota Mekah yang sumurnya di dekat Ka'bah. Nah, berikutnya air yang kedua, air mustamal. Apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Apakah air mustamal ini boleh dipakai untuk bersuci atau tidak? Apa sih definisi air mustamal? Air yang bekas digunakan untuk bersuci. Jadi kalau antum wudu, kemudian ada air sisanya masuk ke ember atau antum tampung, boleh nggak itu digunakan lagi? Nah, itu namanya air mustamal ya. Air yang bekas dipakai untuk bersuci, baik mandi besar maupun wudu ya. Apa statusnya? Boleh digunakan apa enggak? Wudu lagi boleh enggak gitu kan? Maka ulama berbeda pendapat. Kalau saya Sabiq di sini mengutip pendapat yang mengatakan air mustamal itu hukumnya suci sebagaimana air mutlak, suci mensucikan. Kenapa? Apa dasarnya? Di antaranya hadis Rabi bin Muawid, beliau mengatakan tentang menyipati wudu Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW berwudu gitu kan? Maka wa masaha rasahu bima'in bima baqiya min wudu'i fi yadayhi. Beliau pernah mengusap kepala dengan sisa air yang bekas ada di tangannya. Jadi kan biasanya masih dendres nih, diambil kemudian diusapkan untuk mengusap kepala, dan kepala ini merupakan rukun yang harus diusap di dalam wudu. Maka kalau seandainya air mustakmal yang ada sisa di sini itu tidak dibolehkan, pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukannya karena Rasul merupakan teladan dan Allah akan menegurnya. Nggak boleh itu gitu kan. Sebagaimana ada beberapa kejadian Rasul langsung ditegur. Seperti misalkan pernah ya, Rasul itu sholat pakai sendal. Biasanya nggak pernah dicopot sendalnya. Pas lagi suatu kali sholat kemudian sendalnya dicopot. Sahabat di belakang melihat Rasul mencopot sendal. Akhirnya mereka juga ngikutin nyopot sendal lagi sholat. Lagi sholat nyopotin sendal, ditaruh di sampingnya. Setelah itu ditanya, kenapa Rasulullah melakukan tersebut? Biasanya enggak. Sholat sampai selesai dipakai terus sendalnya. Karena waktu itu aku dikasih tahu oleh Jibril bahwasanya di sendalku ada najisnya, sehingga beliau lepaskan. Jadi Rasul nggak mungkin dibiarkan melakukan sesuatu, dan kalau itu keliru pasti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana
dalam hadis yang tadi yang bercerita tentang Rasul pakai sholat pakai sendal ya. Nah, berikutnya bahwasanya ada riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kemarin saya sampaikan, bahwasanya beliau bertemu dengan Rasul berhadapan, berpapasan, hampir bertemu gitu kan, tapi beliau langsung melipir. Akhirnya setelah nggak berapa lama hadir di majlis Rasulullah SAW, kemudian ditanya, ya Abu Hurairah tadi kemana gitu kan? Mau ketemu papasan kok langsung melipir? Ada apa sih gitu kan? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kuntu junuban fakaritu an ujalisa kawana ala toharoh. Aku lagi junub, aku nggak enak, nggak suka ya bermajlis denganmu dalam keadaan junub. Maka Rasul mengatakan, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu nggak najis ya. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwasanya seorang mukmin itu tidak najis ya. Maka tidak bisa menjadikan air kehilangan kesuciannya, karena ibaratnya plus sama dengan plus. Air bersih nih kan, kemudian nempel di badan kita pakai wudu, dan badan kita juga plus suci, maksudnya nggak najis. Maka plus ketemu plus yang nggak mengurangi kesucian dari air tersebut. Maka beliau lebih mengambil pendapat yang mengatakan air mustamal itu merupakan hukumnya suci mensucikan. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan, diantaranya ulama Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya air mustamal tidak boleh digunakan. Jadi kalau antum lihat orang tua dulu itu hati-hati sekali wudunya. Jadi kalau mau wudu pelan-pelan, takut airnya itu netes ke ember yang belum dipakai gitu kan. Dan itu saya juga lihat dari orang tua saya seperti itu, karena mungkin beliau atau orang-orang kita yang di kampung ya, mereka hanya mendapatkan fikihnya fikih madhab Syafi'i, sehingga inilah yang dipraktekkan gitu kan. Dan ini ada perbedaan pendapat. Jadi kalau ada mengatakan mustamal itu nggak boleh pakai wudu, ya biasa. Itu merupakan pendapat yang lain ya. Tapi kalau saya sabik di sini, beliau mengambil pendapat air mustamal itu suci mensucikan. Jelas ya? Berikutnya air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Kemarin kita udah bahas air tercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi kalau ada air, kemudian kemasukan sesuatu yang suci. Suci itu kayak gimana? Kayak kopi, susu, gitu kan, teh. Ini apa hukumnya? Kalau dia merubah sifatnya menjadi keluar dari kemutlakannya, maka dia bisa disebut air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Hukumnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Jadi kalau ada air teh, ada tehnya, bisa kan dikasih teh, nih minum teh gitu kan. Pakai wudu boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena ada air teh. Karena sudah airnya air teh. Udah dinamakan air teh, bukan air doang ya, bukan air mutlak. Nah, kemudian kalau tehnya sedikit, 1 sendok, airnya 1 ember, apa gimana? Maka kalau ini dia tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh. Jadi apakah masih bisa pakai wudu? Bisa. Jadi 1 ember nih, kemudian kita lagi bawa air teh dan kesenggol, jatuh airnya, masuk ke dalam ember. Apakah boleh? Maka kita lihat, udah jadi air teh, apa masih air aja gitu kan? Kalau dia masuk kemasukan memang iya, tapi kalau dilihat masih cuma air, maka dia hukumnya apa? Masih Suci, karena masih dia katakan air saja, bukan air teh. Maka begitu juga prakteknya kalau seandainya ada air di kamar mandi, kemudian ada sabun ya, percikan sabun, ketika kita mandi masuk ke dalamnya, apakah ini air sabun atau air doang? Kalau air sabun maka nggak boleh pakai wudu. Tapi kalau masih dikatakan air aja, maka dia masih boleh. Tapi kalau misalkan dimasukin deterjen, diaduk-aduk gitu kan, nah kemudian dilihat, air apa ini? Air deterjen. Ya udah nggak bisa pakai lagi mandi. Jangan antum mandi pakai itu. Air deterjen ya. Atau berwudu, karena dia sudah tercampur dengan sesuatu dan menghilangkan sifat kemutlakannya. Intinya sebenarnya kalau dominasinya mayoritas, maka dia nggak boleh. Kalau dia masih minoritas dan masih disebut airnya air saja, maka dia tidak masalah. Ya, seperti itu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada perempuan-perempuan yang waktu itu memandikan putrinya Zainab untuk mencampur airnya dengan daun bidara. Kalau seandainya ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang suci, mungkin tidak dibolehkan. Tapi rupanya ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya juga Rasulullah SAW pernah mandi bersama Maimunah di satu tempat ya, satu wadah. Kis'atun fiha astarul ajin, yang masih ada bekas tepungnya, tepung buat roti. Jadi orang kalau buat roti itu, kalau perempuan buat roti, biasanya bekasnya itu masih ada nempel-nempel ya di samping-sampingnya. Nah itu
dijadikan tempat penampungan air, namun karena dia dominasinya masih sedikit dan airnya masih dikatakan air, bukan air tepung, maka itu tidak masalah. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW mandi bersama. Nah, kemarin ada yang bertanya, gimana kalau air kelapa? Namanya air kelapa ya, air kelapa kan, sudah ada ekornya ya. Maka nggak boleh ya air kelapa digunakan untuk bersuci, karena dia bukan air mutlak, air kelapa. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, air yang tercampur sesuatu yang dengan yang najis, ya. Maka bagaimana? Ulama sebenarnya ada beberapa pandangan dalam masalah ini. Nah, di antaranya mereka membedakan antara 1 kula, 2 kula, air banyak dan sedikit. Tapi saya di sini mengambil pendapat yang di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bahwasanya air banyak dan sedikit itu tidak dipermasalahkan. Bagaimanapun dia, banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan najis dan berubah salah satu sifatnya, maka dia najis. Kalau dia tidak berubah salah satu sifatnya, banyak atau sedikit, maka dia tidak najis. Ini kaidah ya, kaidah. Dan ini harus dipegang dan ini bisa dipraktekkan dalam keseharian kita. Kenapa? Di antaranya ada seorang Arab Baduy masuk dalam masjid, kemudian berpipis dia dan Rasulullah SAW disuruh untuk menyiramkan air di atasnya. Jadi nggak digali tanahnya tuh. Wah, gali tanahnya gitu kan, bekas najis, enggak. Cuma disiramkan di atas sehingga air yang di atas itu mendorong air yang pipisnya masuk ke dalam. Yang di awal itu kan pasti bercampur ya. Air yang masuk pertama pasti bercampur ya. Tapi kan air yang di atasnya nggak bercampur. Maka air yang di atasnya itu statusnya suci. Tanah di atasnya suci. Kemudian juga ada hadis ya tentang sumur Budu'ah, yaitu sumur yang ada di Madinah, yang biasanya dijadikan tempat oleh orang-orang untuk membuang najis. Nah, maka sahabat di sini ragu nih. Dilihat airnya masih jernih. Tapi tempat buang najis, gitu kan, kotoran. Maka ditanyakanlah perihal sumur ini. Bagaimana hukum airnya? Ya Rasulullah, gimana ini air ini? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Air yang suci tidak terkontaminasi oleh najis. Maksudnya, kalau ada air, kemudian kemasukan najis, dan dia tidak berubah, maka hukumnya apa? Suci. Ya, jadi prakteknya gimana? Misalkan ada air 1 ember, kemudian anak kita pipis kan, muter tuh pipisnya tuh seret, gitu, masuk ke dalam ember. Najis apa enggak? Najis apa enggak? Kena najis berarti. Maka diperiksa 3 sifatnya, bau, rasa, dan warnanya. Ya, wah baunya nggak ada nih, nggak bau jengkol, gitu kan? Berarti dia udah lolos 1 nih. Kemudian diperiksa yang kedua, rasanya nggak manis, nggak asin, nggak asam, gitu kan? Masih seperti air biasa. Oh berarti dia udah lolos. 1 lagi apa? Warnanya. Oh warnanya tetap jernih, nggak kuning. Maka berarti hukumnya apa? Suci. Jadi kalau ada salah satu sifat yang berubah karena tercampurnya dengan najis, maka dia akan menjadi najis kalau ada berubah sifatnya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas tentang najis. Najis itu apa aja sih, gitu kan? Kalau kita ketahui ya. Kemarin campur dengan najis. Baik, masih kedengeran gak nih? Tes. Masih. Oke. Kedengeran di rumah? Baik. Kemudian kita juga sudah mengambil tentang Masih Ustaz, masih. air bekas minum. Air bekas minum. Kenapa ini dipermasalahkan? Ya, ketika ada air yang bekas minum, otomatis ada air liur yang tercampur dengan tempat airnya dan dengan air minumnya. Bagaimana statusnya air yang bekas minum? Maka dilihat dulu bekas minum siapa nih, gitu kan? Syed Sabi kemarin kita sebutkan bahwasanya beliau mengatakan semua air bekas minum siapapun itu, manusia, siapapun dia, maka hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Jadi kalau kita pakai untuk berwudu boleh apa enggak? Silahkan. Karena suci. Kalau kita minum lagi boleh apa enggak? Silahkan. Karena hukumnya suci. Wah, orang kafir kah? Ya, orang kafir juga. Yang haid juga kah? Ya. Kenapa? Karena diantaranya Rasulullah SAW banyak menyambut ya para utusan itu di masjid. Para utusan dari luar ya, dari negara tetangga. Utusan di masjid. Dan memang Rasulullah SAW kantornya di masjid. Bahkan juga kadang-kadang menawan orang diikat di masjid. Nah, ketika banyak utusan itu disambut di masjid dan Rasul nggak pernah mengatakan kepada sahabatnya, coba tuh pel. Tadi sini bekas masuk dari orang Romawi gitu kan? Nggak pernah ya. Padahal mereka merupakan orang kafir. Berarti di sini pelajaran juga orang kafir tidak najis fisiknya.
Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Innamal musyrikuna najas." Sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka di sini ulama mengatakan penjelasan dari ayat itu yang dimaksud adalah najis akidahnya. Kalau fisiknya enggak najis. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki salaman, satunya muslim, satunya non muslim, najis enggak dia? Enggak najis gitu kan. Nah, kalau kita punya wudu, kemudian kita senggolan dengan orang kafir, gitu kan? Laki-laki juga najis apa enggak? Enggak. Atau misalkan muslimah ketemu salaman dengan non muslim, najis apa enggak? Enggak. Wudunya batal apa enggak kalau dia punya wudu? Enggak. Karena orang kafir itu dia tidak najis secara fisik, yang najisnya secara akidah ya, seperti itu. Nah, kalau perempuan yang haid dia kan lagi nggak boleh sholat dan lain sebagainya. Apakah dia suci? Kalau dia bekas minum, boleh nggak kita minum bekasnya gitu kan? Maka itu tidak masalah karena Bunda Aisyah pernah mengatakan, aku pernah minum dalam gelas. Kemudian setelah itu gelasnya diraih dan diminum dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwasanya bekas minum orang yang haid juga tidak najis. Yang junub, pokoknya yang semuanya manusia siapapun itu, sekalipun itu orang kafir, dia tidak najis secara fisiknya. Kemudian hewan-hewan juga sama. Hewan yang binatang dimakan dagingnya, tidak dimakan dagingnya. Hewan yang jinak ataupun yang buas, semua mereka suci bekas minumnya. Jadi kalau antum punya macan di belakang rumah, minum di ember antum gitu kan. Kemudian airnya dipakai wudhu, boleh apa enggak? Boleh. Atau misalkan ada beruang madu lewat di belakang rumah, minum di ember kita gitu kan. Boleh enggak dipakai minum airnya atau dipakai untuk bersuci? Boleh. Karena binatang yang buas dan juga yang dimakan dagingnya dan tidak dimakan dagingnya sudah kita ambil kemarin dalilnya juga itu suci, tidak masalah. Kucing bagaimana? Ya, kucing juga sama ya. Itu juga suci ya, suci. Karena memang ada sebuah hadis dari Qatadah, beliau pernah masuk ke Kabsyah binti Ka'ab, perempuan istri anaknya ya, istri dari anaknya. Setelah itu disuguhkan air, rupanya ada kucing yang mendekat. Kucing itu kemudian mau minum dan dibantu dimiringkan gelasnya. Maka beliau heran gitu kan, sampai keheranan. Kemudian Qatadah mengatakan, apakah kamu heran melihat ini? Iya katanya. Maka beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, innaha laisa binajis, sesungguhnya kucing ini tidak najis dan dia termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar kita. Namun mayoritas ulama mengatakan ini yang berkaitan dengan air liurnya ya. Adapun kotorannya, pipisnya itu mayoritas ya, berarti ada yang berbeda sedikit. Mereka mengatakan kotoran kucing dan pipisnya merupakan najis. Walaupun memang ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak najis, tapi ini minoritas dan ini sempat viral ya. Yang terakhir, terus hewan apa yang tidak dibolehkan? Manusia semuanya suci. Hewan katanya kebanyakan suci. Hewan apa yang tidak dibolehkan bekas minumnya? Yaitu apa? Anjing dan babi. Bahkan untuk anjing treatmentnya dia karena najisnya mughalladhah. Kalau ada bekas air minum anjing, maka dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita yang pekan lalu. Baik, lanjut apa enggak nih? Lanjut. Ada yang tanyakan? Ya, Ustaz. Kemarin masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab tentang air AC, Ustaz. Iya, air AC itu apakah statusnya juga suci mutlak atau enggak? Ya. Air AC apa statusnya gitu kan? Maka kita lihat ya, dia termasuk kategori yang mana dari yang tadi disebutkan. Tadi kan kalau saya menyebutkan ada air hujan, air embun, kemudian air salju, kemudian air laut, air apa lagi? Zam-zam, dan air yang berubah dengan sendirinya. Berarti kalau kita lihat air AC ini dari mana, ya seperti air embun dia kan? Iya kan? Iya. Air embun kan nggak tahu dari mana, tahu banyak aja pagi-pagi. Betul. Kemudian air AC juga sama, tadinya nggak ada, AC nggak ada sumber mata airnya gitu kan? Tahu di bawah banyak airnya dia. Jadi dari udara, dan udara memang ada air ya, seperti itu. Jadi apakah boleh kalau ditampung kemudian kita pakai wudhu, insya Allah tidak masalah, dia lebih mirip ke air embun ya, miripnya ke air embun. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Lanjut ya. Sudah. Berikutnya, pembahasan tentang macam-macam najis. Nah, ini penting nih. Iya. Ada, Ustaz. Silakan. Terakhir aja ya. Iya. Atau di sesi tanya jawab saja, Bapak.
Berikutnya macam-macam najis. Ya, Ustaz. Nah, kita penting mengetahui tentang najis. Nanti di akhir aja saya jelaskan dulu ini. Siapa tahu jawabannya ada di sini. Nah, macam-macam najis. Najis itu apa sih? Adalah najis itu saya selalu di sini mengatakan bahwasanya kotoran yang wajib dihilangkan pada seorang muslim dan dibersihkan ya. Dan ini merupakan memang suatu kewajiban membersihkan najis. Ya, najis itu kotoran ya, yang harus dibersihkan dari pakaian kita, baju kita, dan tempat sholat kita. Karena syarat sahnya sholat bersih dari najis, ya, dari najis. Nah, apa dalilnya? Allah mengatakan dalam surat Al-Mudaththir, "Wathiyabaka fatahhir," dan bajumu bersihkanlah, sucikanlah. Dan juga Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu suka kepada orang yang senantiasa bertaubat dan juga kepada orang yang senantiasa bersuci. Kemudian Rasul juga pernah mengatakan dalam hadisnya, "At-tuhuru syatrul iman." Suci itu sebagian dari iman. Kalau an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu dari iman, itu bukan hadis ya. Itu kata bijak, kata-kata bijak. Tapi yang merupakan bagian dari hadis adalah at-tuhuru syatrul iman. Suci itu setengah daripada keimanan, hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi. Nah, najis ini, najis kebalikannya toharoh, suci ya. Najis kebalikannya toharoh. Kalau najasah kebalikannya toharoh, kalau najis aja, najis itu tohir ya. Kalau jamannya anjas, ya, anjas. Najis kata dasarnya najisah, an-najas satu kata dasarnya. Kemudian kalau kata yang lainnya najisun juga bisa. Kemudian kalau zamannya anjas. Pernah lihat nggak ada mobil antar jemput anak sekolah? Saya sering ketawa kalau ngelihat mobil pas berhenti di depan saya ada mobil anjas. Kata saya kalau anjas ini kalau bahasa Arab jama dari najis ya kan? Anjas. Tapi karena ini bahasa Indonesia, orang Indonesia mungkin yang nggak mengetahui bahasa Arab mungkin biasa aja bacanya anjas. Bahkan ada artis namanya Anjas kan. Anjas. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan pembahasan najis, maka ini jamak dari najis. Najis banyak najis di situ. Baik, intermezzo aja. Nah, terus macam-macam najis. Ada berapa najis ini? Yang pertama adalah bangkai. Bangkai ini najis, ya. Bangkai ini najis, kecuali bangkai manusia yang muslim. Kalau yang kafir ulama beda pendapat, kalau muslim nggak najis. Nah, bangkai ini definisinya adalah makhluk atau hewan yang mati sebelum disembelih, maka najis. Ya. Ada sapi mau dikurbankan, hari -1 meninggal ya, bukan meninggal mati ya. Maka dia statusnya adalah bangkai. Setiap bangkai merupakan najis. Cuma ada beberapa nanti pengecualian. Nah, gimana kalau dia masih hidup? Tapi yang diambil sebagiannya aja. Jadi misalkan punya sapi nih, pengen sop buntut gitu kan. Tapi kalau disembelih sayang nih. Karena yang mau diambil cuma buntutnya aja. Potong buntutnya aja. Boleh apa enggak? Maka itu juga termasuk bangkai. Dan itu adalah najis. Kenapa? Rasul pernah bersabda dalam riwayat Abu Daud, "Ma kutiya wa ma kutiya minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitah." Dan apa yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup dan dia masih hidup, maka itu merupakan bangkai. Jadi nggak boleh ya antum ngesop diambil ekornya doang buat disop buntut gitu kan, sapinya dibiarkan hidup, nggak boleh karena itu bangkai statusnya. Nah, ada pengecualian dari bangkai. Apa itu? Bangkai ikan dan juga belalang ya, bangkai ikan dan juga belalang. Kenapa? Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Yang pertama adalah bangkai itu ikan dan belalang. Kalau darah itu limpa dan hati ya. Nah, ini kan hadisnya ada yang mempermasalahkan Ustaz. Ya, tapi kan tadi di awal kita sudah sebutkan ada riwayat yang mengatakan ketika Rasul ditanya, bolehkah kita menggunakan air laut untuk bersuci? Maka harus mengatakan air laut itu suci dan bangkainya halal. Jadi ini saling menguatkan ya. Dan Imam Ahmad menguatkan hadis ini, mentasih hadis ini. Jadi semua bangkai itu najis kecuali ikan dan belalang.
Dan juga bangkai yang di laut semuanya suci, ya, boleh dimakan kecuali satu bangkai kapal, nggak boleh dimakan. Ya. Jadi kalau antum nemu ikan nggak perlu disembelih lagi. Bangkai ikan semuanya halal. Baik, berikutnya apa lagi yang dikecualikan? Adakah yang dikecualikan dari bangkai itu? Ada, yaitu bangkai hewan yang tidak ada darahnya. Ya, ada beberapa hewan yang nggak punya darah dia. Contohnya apa? Semut, belalang, tadi sebutnya belalang ya, lebah, apalagi coba? Pokoknya laron. Nah itu ya, kalau banyak laron habis hujan, kemudian nempel di sejadah kita, mati dia. Najis apa enggak? Sah enggak kita sholatnya? Dia enggak najis karena dia enggak punya darah. Hewan yang tidak ada darahnya maka dia tidak najis ya. Jadi kalau antum lagi sholat, kemudian ada kecoa, celuk mati gitu kan, nempel di sejadah. Kecoa punya darah enggak? Enggak. Iya, maka enggak masalah. Jadi sholatnya sah ya. Kenapa? Ya diantaranya ada sebuah riwayat ya, bahwasanya, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, diantaranya mungkin seperti riwayat yang menyebutkan tentang kalau ada lalat masuk ke tempat minum, kemudian Rasul mengajarkan untuk mencelupkannya gitu kan. Nah kalau seandainya najis berarti kan mungkin akan diperintahkan untuk dibuang semuanya. Kemudian berikutnya adalah ada bagian dari bangkai yang dikecualikan dan dia tidak najis. Di antaranya adalah tulangnya, tanduknya, kemudian kukunya, rambutnya, bulunya, dan juga kulitnya. Nah ini nggak masalah ya, boleh dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan ada sapi mati, boleh nggak ada yang kita manfaatkan dari badannya? Boleh. Tapi nggak boleh dimakan, dimanfaatkan ya, dimanfaatkan. Misalkan kulitnya diambil, disamak, dibersihkan, dan itu dimanfaatkan untuk dijadikan jaket kah, untuk dijual kah, tapi nggak boleh dimakan. Karena bangkai hukumnya adalah haram. Kalau kerupuk kulit, kerupuk kulit kan itu kan dimakan. Iya. Nah, kalau dia kulitnya dapat diambil dari hewan yang disembelih, maka nggak masalah. Tapi kalau seandainya bangkai, kemudian kita ambil kulitnya, dijual ke tukang kulit, kerupuk kulit, ya nggak boleh ya. Nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena ada riwayat dari Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW melewati bangkai kambing ya, yang itu merupakan sedekah dari orang yang diberikan kepada mantan hambanya Maimunah. Tapi rupanya kambingnya meninggal, mati dia. Maka Rasulullah SAW ketika lewat mengatakan kepada sahabatnya, kenapa nggak dimanfaatkan nih katanya kambing ini? Maka Rasulullah SAW kulitnya kan, kenapa nggak dimanfaatkan kulitnya nih? Maka sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah ini bangkai nih, gitu kan, gimana mau dimanfaatkan? Yang diharamkan adalah memakannya. Tapi kalau memanfaatkannya, kulitnya tidak masalah. Contoh yang lain misalkan ada gading ya, ini gading gajah, bukan gading Martin. Kalau dia mati, boleh nggak diambil gadingnya? Boleh. Tadi kan disebutkan ada pengecualian dari bangkai, tulang, kuku, kemudian tanduknya, gading ya, juga sama rambutnya, bulunya, dan kulitnya. Jadi tidak masalah. Dan ini juga dilakukan oleh para orang dulu, salafus soleh, mereka juga diantaranya memakai sisir ya, yang terbuat dari gading. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Berikutnya apa lagi? Darah. Darah ini najis ya. Darah. Beliau mengatakan bahwasanya darah yang dimaksud yang najis adalah darah yang banyak yang mengalir. Seperti darah yang keluar dari hewan yang disembelih. Kalau antum lihat biasanya ketika Idul Adha banyak ya sapi yang disembelih dan darahnya luar biasa. Nah itu yang darah yang najis. Banyak. Darah yang banyak yang mengalir ya. Dan termasuk darah haid. Kalau darah haid juga sama, ini juga najis, sepakat ulama semuanya. Nah, tapi rupanya dari darah itu ada yang dimaafkan, yaitu darah sedikit. Ya, darah sedikit. Ibnu Jurayj mengatakan, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang kenajisan darah, audama masfuhan, atau darah yang banyak yang mengalir. Maka yang dimaksud di sini darah yang banyak. Kalau ya darah yang sedikit itu tidak masalah. Contohnya misalkan, gimana kalau seandainya sebagian ibu-ibu kemudian memasak ayam ya,
dibersihkan, ada lagi darahnya. Dibersihkan, keluar lagi darahnya, dibersihkan. Kalau sudah maksimal dibersihkan, maka udah nggak apa-apa, masukin aja ke panci, kemudian masak. Bahkan masih ada darahnya sedikit, tidak masalah. Itu darah yang dimaafkan kalau cuma sedikit ya. Dan juga dari riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan bahwasanya kami pernah memakan daging dan darahnya itu ada bekas darahnya di atasnya. Jadi kalau daging biasanya kan ketika dibersihkan suka ada tuh keluar lagi darahnya, keluar lagi. Kalau udah maksimal, misalkan udah 3 kali dicuci masih ada netes, nggak apa-apa, masukin saja ke panci langsung dimasak karena itu termasuk darah yang dimaafkan, dan ini juga pernah dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu ya. Kemudian juga dari riwayat Umar bin Khattab, beliau pernah sholat dalam keadaan menetes darahnya, ini darah sedikit ya. Dan juga sahabat radhiyallahu anhum, beliau kan perang menggunakan tradisional ya, pedang, dan pedangnya pasti ada bekas darahnya sedikit dan itu tidak masalah ya. Dan ini juga pertanyaan yang bisa ditanyakan yang berkaitan dengan ini, gimana kalau sebenarnya lagi sholat kemudian ada bekas darah nyamuk ya kan, muter-muter nyamuk nih gitu kan, kemudian berhenti di tangan kita pukul kan, lagi sholat gini aja gitu, maka apakah itu najis darahnya? Maka dia termasuk darah yang dimaafkan. Kenapa? Sedikit. Jadi darah sedikit pengecualian. Yang tidak boleh adalah darah yang banyak. Jadi habis ngejagal Idul Adha, banyak beluluman darah, nah dia langsung ke masjid sholat, nah maka itu nggak sah karena ini merupakan darah yang najis. Jelas ya? Ustaz, kalau ini Ustaz, ada makanan daerah itu dia pas masak dicampur pakai darah Ustaz. Nah, walaupun sedikit tapi kayak disengaja gitu gimana? Ya, nggak boleh ya. Darah itu merupakan sumber bakteri, di samping secara ilmiah seperti itu ya. Dan secara Islam juga kalau darah yang banyak itu ya najis. Kalau najis nggak boleh dikonsumsi. Sesuatu yang najis nggak boleh dikonsumsi, haram dikonsumsi ya. Maka makanan yang dicampur darah itu ya nggak boleh. Nah, memang ada sebagian orang mereka menampung darah dari hewan yang disembelih, dibekukan, dan itu akan menjadi seperti ati. Iya. Dan nggak bisa membedakan antara ati yang benar dengan ati yang KW ini. Karena memang dua-duanya darah ya. Tapi darah yang ati ini kan tadi disebutkan dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah, limpa dan hati, itu tidak masalah. Jadi kalau kita nyembelih sapi kemudian kita ambil hatinya, maka boleh dimakan, boleh. Tapi kalau hatinya hati buatan, organik ya. Hati buatan, dikumpulkan darah, dibekukan, dan nanti jadi bentuknya seperti hati, dan orang hampir tidak bisa membedakan. Apakah sama hukumnya? Tidak sama, karena ini kan darah yang banyak tadi itu. Darah yang banyak dikumpulkan dan diendapkan, kemudian dikonsumsi, maka hukumnya nggak boleh haram ya. Haram. Dan katanya itu banyak di Jawa. Saya sih belum pernah sih. Berikutnya adalah apalagi yang najis? Daging babi. Ini jelas ya, dalam Al-Quran disebutkan kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Dan katakanlah aku tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan atas makanan kecuali ya yaitu bangkai, darah yang banyak mengalir, dan juga daging babi, fa innahu rijs. Dan ini jelas dalilnya di dalam Al-Quran. Nah, berikutnya apa lagi yang najis? Berikutnya adalah muntah, pipis, air pipis, dan juga kotoran manusia. Ya, ini jelas. Nah, untuk masalah muntah ini, muntah yang bagaimana gitu kan? Karena bayi setiap hari muntah tuh gitu kan. Maka saya sampai mengatakan illa annahu yu'fa 'anil yasiril qali. Kalau muntahnya sedikit maka tidak masalah. Tidak masalah. Dia tidak najis. Tapi kalau muntahnya banyak, misalkan dia naik mobil kemudian pusing gitu kan, banyak orang seperti ini, dari tadi pagi sarapan sudah masuk semuanya, ada nasi kuringnya, ada lontong sayurnya gitu kan, saya udah mau perjalanan Samarinda, di tengah perjalanan dia muntah, keluar semuanya tuh. Apa hukum muntahnya? Suci apa najis? Boleh nggak baju yang terkena muntah itu dipakai untuk sholat? Maka kalau muntahnya seperti itu banyak ya, maka hukumnya najis. Kenapa? Karena dia kan sudah dicampur dengan apa yang ada di dalam perut. Tapi kalau seandainya muntahnya sedikit kayak muntah bayi gitu kan, kan biasanya sedikit ya, maka itu tidak dimasalah dan tidak dimaafkan. Dan kita juga kalau misalkan mengalami seperti itu, muntahnya sedikit juga sama. Yang di sini yang disepakati muntah yang banyak karena dia sudah bercampur dengan apa yang ada di dalam perut ya.
Nah, kalau pipis, jelas pipis ini najis dan memang kita dianjurkan untuk beristinja dan nggak boleh kita memakai pakaian yang ada pipisnya. Begitu juga kotoran, ini semuanya sudah sepakat ya. Jelas ini ya? Iya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan misalkan, orang sering ngiler tuh, banyak tuh ngilernya gitu kan, bikin pulau Kalimantan. Apa hukumannya? Apa bekas ngilernya najis apa enggak? Najis apa enggak ngilernya? Ngiler enggak. Kalau air liur masih jernih, belum ada baunya, belum tercampur yang bagian dalam perut, maka ulama mengatakan itu dimaafkan ya, dimaafkan. Tapi kalau misalkan sudah berbeda dari biasanya dan itu juga warnanya sudah lain, baunya juga berbeda, maka ini merupakan najis. Nah, kalau setiap malam seperti itu, maka dimaafkan. Karena sulit kan, tiap malam bisa-bisa semuanya kasur atau pakaian nggak ada yang bersih ya, karena dia sering ngiler dan tidak bisa tidur tanpa ngiler. Jadi kalau ngilernya yang cuma satu garis doang seret gitu kan, keluar lagi, langsung dihapus. Kan kadang ada orang ya, ngiler kemudian sadar kan, langsung gini, padahal lagi tidur dia kan. Tapi ada juga ada orang yang ngiler tapi banyak. Nah, kalau seandainya jenisnya sudah berbeda dari biasanya, maka ulama mengatakan ini bisa menjadi dihukumi najis, tapi kalau sudah keseringan karena ada kesulitan nantinya bisa dimaafkan. Nah, berikutnya, ini yang berbicara tentang najis sekarang yang keluar dari kemaluan. Cairan yang keluar dari kemaluan itu kalau laki-laki ada 4, kalau perempuan ada berapa? 5. Air seni, madhi, wadi, mani. Ya, laki-laki nih 4. Kalau perempuan darah haid atau darah nifas. Ya. Bagaimana hukum semuanya ini? Nah, di sini ada namanya wadi. Wadi ya. Wadi itu bagaimana sih? Air yang putih dan dia sakhin, agak tebal, kental. Yakhruju ba'dal baul, biasanya keluar setelah pipis atau mengangkat sesuatu yang berat, ya. Apa hukumnya? Dia najis kalau dia punya wudu, batal wudunya. Kalau dia nempel ke celana, celananya dibersihkan. Kalau dia nempel di badan, badannya juga sekitarnya yang terkena dibersihkan. Jadi hukumnya najis. Kapan dia keluarnya? Tadi ya, habis pipis. Bisa udah pipis, tahu keluar. Ya. Nah, atau misalkan ngangkat sesuatu, kita tertekan, keluar dia. Itu namanya wadi. Najis hukumnya. Kemudian yang apa dalilnya? Dari Ibnu Abbas, beliau pernah dikatakan bahwasanya berbicara tentang mani, wadi, dan madhi, beliau mengatakan air sperma itu diwajibkan untuk mandi. Adapun madi dan wadi, maka di situ dianjurkan untuk berwudu. Oke. Berikutnya apa? Madi. Madi ini apa? Bagaimana ciri-cirinya madi? Air yang keluar dari kemaluan, laki-laki maupun perempuan. Nah, ciri-cirinya dia airnya putih, kemudian lengket ya. Keluar ketika dia berpikiran piktor atau tentang berhubungan intim, mikirin ya, dari itu, atau ketika foreplay kalau yang sudah menikah ya, biasanya keluar nih ya, dan jarang dirasakan. Maksudnya nggak keluar, kalau pipis keluarnya kerasa ya, nah, sperma keluarnya kerasa. Tapi kalau madhi ini dia keluar begitu saja, mengalir natural, tapi dengan dorongan syahwat ya. Apa hukumnya? Maka dihukumnya adalah najis, dan ini laki-laki juga keluar, perempuan juga keluar, tapi biasanya perempuan lebih banyak daripada laki-laki ya. Semua ulama sepakat hukumnya adalah najis. Namun untuk madhi ini dia termasuk kategori yang ringan ya. Tadi kita pipis ya, pipis itu ada pengecualian untuk pipis bayi ya, yang belum makan apa-apa. Cara pembersihkannya, treatmentnya itu lebih ringan daripada bayi yang sudah makan atau bayi perempuan. Bayi perempuan udah makan atau belum, dia sama saja dengan bayi dewasa. Orang dewasa maksudnya. Nah, jadi dia dibersihkan saja. Nah, untuk yang madhi ini, karena ini sulit ya, sering menjadi masalah banyak orang, maka ulama mengatakan dia lebih berhak untuk mendapatkan keringanan dalam pembersihannya. Jadi cukup disiramkan atau disemprot dipercikan air ke tempat yang terkena madhi tersebut. Nah, dalil yang lain yang memperkuat bahwasanya madhi itu najis, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, aku ini seorang laki-laki yang sering keluar madhi, cuma malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena beliau merupakan menantunya. Jadi anak Rasul kan istrinya. Jadi sungkan untuk bertanya masalah ini. Akhirnya beliau menyuruh seseorang untuk menanyakan statusnya
bagaimana hukumnya madhi itu? Beliau sebelumnya memahami madhi itu harus mandi. Jadi sering mandi itu, sering mandi. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, tawaddo wagsil dzakaroka, berwudulah kamu dan bersihkanlah kemaluanmu. Jadi maksudnya mani itu membatalkan wudu, tidak madhi ya, membatalkan wudu, tidak wajib mandi, dan dia hukumnya najis. Ya. Berikutnya, air yang keluar dari kemaluan adalah sperma. Sperma apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan najis, sebagian ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya sperma ini suci ya. Jadi dia tidak najis, ya, tidak najis, tapi dia mewajibkan mandi. Jadi kalau antum sholat, kemudian sarungnya ada bekas spermanya, gitu kan? Maka apakah sah sholat dengan sarung yang ada spermanya? Menurut jumhur ulama, sperma ini adalah suci. Walaupun ada sebagian yang mengatakan najis karena ya bagaimana madi najis, air kencing najis, nah sperma kok enggak najis padahal sama-sama keluar dari kemaluan. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya sperma termasuk najis, tapi mayoritas ulama sperma itu adalah suci. Kenapa? Karena diantaranya ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya oleh Nabi beliau pernah mengatakan ditanya Nabi SAW tentang sperma yang terkena ke badan. Maka Rasulullah SAW bersabda, innama huwa bimanzilatil mukhot wal busok atau busok. Maka itu sperma itu seperti kedudukannya ingus atau ludah. Ya. Jadi ketika kita mengeluarkan ingus, ya ingus najis apa enggak? Ya enggak. Begitu juga sperma, maksudnya seperti itu ya. Nah, wa innama yakfika an tamsaha bi khirqatin biidkhirah. Nah, Rasulullah SAW kemudian menganjurkan cara treatmentnya untuk membersihkannya, dibersihkan. Namun di sini intinya adalah menandakan hadis ini yang memberikan pelajaran bahwasanya mani ini enggak najis. Ya, seperti itu ya. Jelas? Berarti ini kalau misalkan terkena, apakah sama seperti mazi tadi yang dipercikan saja atau beda? Ya, anjurannya memang untuk dibersihkan. Tapi apakah dia najis? Enggak. Jadi kalau misalkan kelupaan, apa ini ya? Jangan-jangan yang kemarin sisa gitu kan, belum dibersihkan, belum dicuci. Sah nggak sholatnya? Ya sah, ya. Dan dianjurkan memang dibersihkan karena bagaimanapun ya dia merupakan bukan suatu kebanggaan deh, mungkin jorok dan jijik ya. Dan Bunda Aisyah pernah mengatakan, aku menggaruk ya sperma dari baju Rasulullah SAW kalau seandainya itu kering, dan aku mencucinya kalau seandainya basah. Ya. Baik, berikutnya. Apalagi yang termasuk najis? Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kenapa? Karena dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah SAW suatu hari buang hajat dan beliau memerintahkan aku untuk mengambil 3 batu. Aku mendapatkan 2 batu dan aku cari lagi yang ketiga, rupanya aku cuma mendapatkan bekas kotoran keledai. Nah, akhirnya 2 batu itu diambil, tapi bekas kotoran keledai yang sudah keras itu dibuang oleh Rasulullah SAW dan mengatakan ini najis. Ini najis. Jadi kotoran keledai kalau sudah lama dia kayak batu. Ya, jadi Ibnu Mas'ud mungkin beliau menyangka bahwa waktu itu ketika ngambil batu 2 dapat gitu kan, yang ketiganya mana nih? Ini kayak batu nih, tapi rupanya kotoran keledai, tapi sudah mengeras gitu kan. Nah, ketika disodorkan kepada Rasul, beliau mengambil 2 batu itu dan melemparkan kotoran keledai, dan beliau mengatakan ini merupakan riks, dan keledai itu kan pendapat yang dikuatkan adalah hukumnya haram ya, nggak boleh dimakan. Nah, dari sini disebut diambil kesimpulan setiap hewan yang tidak dimakan dagingnya hukumnya kotorannya adalah najis ya. Nah, berikutnya gimana kalau kebalikannya? Hewan yang dimakan dagingnya. Hewan yang dimakan dagingnya seperti ayam, kambing, sapi, kerbau ya, dan yang sejenisnya, maka hukumnya adalah suci. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan
Tidak ada satu sahabat pun yang berpendapat yang mengatakan kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah najis. Jadi kalau antum lagi sholat, kemudian ada burung merpati, ya, buang kotoran. Lagi sholat nih di lapangan, kan biasa sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sah nggak sholatnya? Sah. Sah kenapa? Karena bisa dimakan burung. Iya. Kalau yang buang hanya kotorannya gagak, Gagak sih. gagak atau burung pemangsa. Oh, bertaring nggak boleh. Iya, nggak boleh. Maka nggak sah. Kalau seandainya, karena tadi kan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya apa? Najis. Dengan dalil tadi ya, Rasul ketika buang hajat minta diambilkan 3 batu, rupanya 2-nya batu beneran, 1-nya batu KW atau kotoran keledai. Nah, kalau hewan yang dimakan dagingnya itu suci, apa sih dasarnya gitu kan? Apa dalilnya? Maka diantaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan, diriwayatkan ya, dalam hadis Anas bin Malik, ada orang-orang dari Uraniyin, ya, mereka masuk ke Madinah, ya, dan mereka dalam keadaan sakit ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk minum dari air kencing, onta dan susunya. Jadi dicampur air kencing dengan susunya dan diminum untuk pengobatan ya, pengobatan. Nah, dari sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Syekhon. Beliau menyimpulkan bahwasanya dengan ini berarti hewan yang dimakan dagingnya tidak masalah, karena Rasul memerintahkan orang-orang dari Aroniin untuk minum dari kotoran dari kencingnya onta dan susunya, jadi dicampur seperti itu. Nah, kalau seandainya ini najis, niscaya Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan mereka untuk meminumnya. Di samping itu juga ada sebuah riwayat yang lain yang menguatkan pendapat ini ya, yaitu ketika Rasul ditanya bahwasanya bolehkah kita sholat di kandang kambing? Boleh. Bolehkah kita sholat di kandang unta? Nggak boleh. Maka ketika ulama menjelaskan tentang hadis itu, kenapa boleh di kandang kambing, nggak boleh di kandang unta? Bukankah dua-duanya itu merupakan hewan yang dimakan dagingnya? Maka ketika dilarang di kandang unta, karena biasanya kandang unta merupakan tempatnya syaitan. Seperti itu ya. Jelas ya? Jadi kalau misalkan habis dari kandang ayam, ya, punya kandang ayam banyak nih. Kemudian setelah itu sholat Jumat masuk ke masjid, boleh apa enggak? Boleh. Boleh, tapi jorok. Tapi mandiri. Mengganggu orang lain, ya. Suci tapi dia mengganggu orang lain, ya. Jadi dibersihkan dulu, setelah bersih, wangi dan harum, maka baru dia bisa masuk ke masjid. 3 lagi nih, cepet aja ya. 3 lagi. Hewan yang makan kotoran, maka hukumnya tidak boleh dimakan dagingnya. Ada larangan untuk mengendarai hewan jalalah. Jalalah ini hewan yang makan kotoran. Hewan yang makan kotoran. Makan sesuatu yang najis lah. Nah, apa hukumnya? Maka dilarang untuk dimakan dan dikendarai kalau seandainya dia misalkan hewan yang bisa dikendarai. Dan juga tidak boleh diminum susunya. Kenapa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah SAW melarang dari minum hewan susu jalalah. Dari susu hewan jalalah. Jalalah itu hewan yang makan kotoran. Seperti apa contohnya kalau di kita? Biasanya ada orang sebagian tempat itu mereka bikin kolam. Kolam apa? Ikan lele. Terus di atasnya ditaruh apa? Jamban. Nah, dia buang hajat di situ, nanti kotorannya dimakan oleh lele. Dari kita untuk kita kembali ke kita. Ya. Apa hukumnya? Nggak boleh makan lele tadi. Tapi kalau dia dikarantina dulu 3 hari, dikasih makan makanan yang bersih dan suci untuk menetralisir, maka setelah itu boleh dikonsumsi. Tapi kalau langsung masih hangat nih itu lelenya gitu kan, kita konsumsi, maka ada larangan dari Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Kalau mau dikarantina dulu ya, diisolasi mandiri. Diisolasi mandiri, diberikan makanan yang bersih. Nah kan steril tuh dia tuh nanti. Nah, maka setelah itu boleh, nggak apa dimakan. Jadi kalau misalkan lupa dulu pernah masukkan lele ke sepiteng, tahu-tahu udah setahun gitu kan, baru ingat udah gede-gede tuh gitu kan, sepitengnya nggak kuat, nampung, meledak, keluar semuanya gitu kan lelenya. Boleh nggak dimakan lelenya? Sterilkan dulu, isolasi mandiri dulu. Tapi kan dia besar dengan memakan itu. Iya. Namun di sini treatment untuk memanfaatkan itu
Di antaranya dengan dikarantina. Jadi kita kasih makanan yang bersih dulu, nanti kan dia menetralisir. Ya. Walaupun misalkan makanan awal yang dia makan dan sudah berubah menjadi daging, itu adalah kotoran. Jadi ini berkaitan hewan jalalah. Ya. Berikutnya khomer ya. Khomer hukumnya apa? Mayoritas ulama mengatakan khomer itu najis. Ya, najis. Ya. Di antaranya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton." Sesungguhnya khamar, kemudian juga judi dan juga ansab mengundi nasib wal azlam dan sesembahan berhala, rijsum min amali syaiton, maka merupakan najis dan termasuk amalan dari syaitan. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Setiap yang memabukkan itu khamr dan khamr itu hukumnya haram. Jadi kebanyakan mayoritas Islam mengatakan khamr ini merupakan sesuatu yang najis dan diharamkan. Ini kebanyakan ya. Bahkan 4 madhab mengatakan seperti itu. Namun ada pendapat yang lain, termasuk Syekh Sabi di sini, beliau mengutip pendapat yang mengatakan khamr itu suci. Khamr itu suci. Kenapa? Karena katanya, dalil yang dipakai tadi dari Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian mengadu nasib dan berhala itu najis dan dari perbuatan setan. Nah, ini kan sebenarnya nggak selaras ya, nggak selaras. Kenapa? Patung yang disembah oleh orang-orang yang menyembah patung, apakah dia najis? Najis nggak? Kan disebutkan ya, khamr, judi, kemudian mengundi nasib dan patung. Patung, apakah dia najis? Kita megang patung gitu. Patung kan enggak dimakan juga. Iya, enggak najis. Nah, makanya kata-kata rijs di situ enggak relevan dengan khamar, ya, enggak relevan dengan khamar karena khamar disandingkan dengan tadi ya, judi, khamar, judi, kemudian mengadu nasib dan berhala. Jadi di sini kan enggak relevan ya, enggak cocok karena patung saja enggak najis. Kenapa khamar dibilang najis gitu kan? Walaupun di situ urutannya bersama-sama ya. Kemudian riwayat perkataan yang lain, kaidah yang lain yang mengatakan tidak semua yang haram itu najis, tapi yang najis pasti haram. Tidak semua yang haram itu najis, tapi yang najis pasti haram. Ya, yang najis pasti haram. Contohnya misalkan apa yang haram itu enggak najis? Ya misalkan emas. Emas itu haram bagi laki-laki. Tapi apakah najis? Tidak. Enggak. Misalkan istrinya, "Mas, tolong dong ambilkan emas." Wah, enggak boleh. Ini kan haram bagi saya, gitu kan. Enggak boleh nyentuh. Malah biasanya suaminya yang banyak nyimpen emasnya, gitu kan. Jadi kalau misalkan megang emas doang enggak apa-apa, yang enggak boleh memakainya. Emas itu haram, tapi apakah dia najis? Ya enggak. Makanya beliau mengatakan di sini, tidak semua yang haram itu najis, tapi yang najis pasti haram. Pokoknya semua yang dibilang najis haram dimakan, nggak boleh dikonsumsi ya. Kecuali tadi ya, bangkai itu ada pengecualian beberapa dari anggota tubuhnya, itu tidak masalah. Jadi saya tadi di sini menyebutkan beliau mengutip pendapat, walaupun di sini mengatakan bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya khamr itu najis, tapi ada pendapat yang lain mengatakan khamr tidak najis. Nah, turunannya kalau ulama yang mengatakan khamr itu tidak najis, maka di sini nanti alkohol yang dipakai untuk yang lainnya juga tidak masalah. Ya. Kalau seandainya yang seperti itu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan khamr itu najis, tapi alkohol yang dipakai untuk parfum enggak najis karena mereka berargumentasi di antaranya alkohol itu bermacam-macam variasinya, variannya. Yang dipakai untuk minyak wangi berbeda biasanya dengan yang dipakai untuk minum. Tapi juga ada ulama yang memukul rata. Pokoknya semua alkohol haram karena dia merupakan komponen yang ada di khamr, sehingga dan khamr itu haram dan juga najis, nggak boleh. Jadi semua alkohol dimanapun dia berada, bentuknya apapun dipukul rata. Jadi memang pembahasan tentang masalah alkohol yang ada di parfum ini pembahasan yang sudah dibahas banyak ulama ya tentang masalah ini, dan ini ulama berbeda pendapat. Tidak hanya pendapat satu yang bicara tentang masalah ini. Yang terakhir, anjing. Jelas ya, anjing ini najis. Dan kita sudah sebutkan di bekas air minum, kalau dia menjilat sesuatu maka harus dibersihkan 7 kali dengan air, salah satunya pakai tanah.
Gimana kalau rambutnya, bulunya? Maka kalau dia yang pendapat yang paling nampak, apalagi kalau dalam keadaan kering gitu kan, maka dia tidak masalah. Tapi kalau bekas dijilatin, berarti kan situ ada air liurnya gitu kan, karena anjing juga sering menjilati badannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan najis, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena kita diwajibkan untuk sholat dalam beribadah harus steril dari najis, baik di badan kita, pakaian kita, maupun tempat sholat kita. Kalau ada yang ditanyakan atau diskusikan, silakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama hari ini mengenai macam-macam najis ya, Bapak Ibu. Bagi ada yang ingin bertanya baik secara langsung bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Tanya Ustaz. Ada Bu Harnida, ada Bapak Imam Ghazali dan Bapak Junaidi. Iya, silakan. Yang duluan mana? Ya, Duluan ngomong ya. silakan Bapak Imam Ghazali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan diharamkan ada dua hal, bangkai dan darah. Nah, kalau di sini ada ikan besar. Ikan paus itu kan ada darahnya banyak. Apakah itu haram juga? Ya. Dan yang Baik. kedua, masalah air mutlak, Ustaz. Kalau ada mungkin seekor kucing menerkam tikus, atau mungkin harimau menerkam babi hutan, kemudian dia minum air mutlak itu, apakah air mutlak itu berubah? Ya. Baik. Terus ya. Itu aja Ustaz. Ya. Baik. Berkaitan dengan paus, gimana nih paus gitu kan? Ikan paus, terakhir ada berita di Madura ya kalau nggak salah ya. Terdampar 40-an ekor paus ya. Belum dengar kodep nih, kurang ajar. Ya. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh dimanfaatkan? Dia kan hewan besar tuh, banyak darahnya gitu kan, dan dari darah disebutkan bahwasanya dia masuk kategori yang najis gitu kan. Maka ketika kita dihadapkan dengan seperti ini, hewan yang dari laut, maka ambil kaidah yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kami berkendaraan dengan jalur laut dan kami bawa perbekalan sedikit, diantaranya airnya sedikit. Kalau dipakai makan, kalau dipakai minum nggak bisa wudhu, kalau pakai wudhu nggak bisa minum. Bolehkah kita berwudhu dengan air laut? Terus mengatakan air laut itu suci dan bangkainya halal. Jadi semua bangkai yang ada di laut, apapun itu, mau ikan teri yang paling kecil sampai ikan paus yang paling besar, itu hukumnya apa? Halal. Kecuali satu tadi saya bilang, bangkai apa? Bangkai kapal. Nggak boleh dimakan, nggak bisa makan. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Jadi hewan yang ada di laut yang meninggal apapun itu, yang mati ya, tanpa disembelih, maka hukumnya suci. Seperti paus yang terdampar, boleh nggak dimakan? Boleh. Sahabat dulu juga pernah ya, perjalanan dalam satu ekspedisi misi dari berikan Rasulullah SAW, perbekalannya habis. Rupanya Allah mengirim seekor ikan paus yang juga habis dimakan berhari-hari itu kan. Akhirnya diceritakan kepada Rasulullah SAW dan tidak dipermasalahkan. Jadi memang kaidahnya semua bangkai yang ada di laut itu suci, ya dan tidak masalah. Wah, paus kan punya taring, katanya hewan yang bertaring nggak boleh. Ya ini kan bangkai laut, lain lagi pengecualian. Itu untuk yang di darat. Itu untuk yang di darat. Jadi ini hukumnya adalah halal, boleh dimanfaatkan, silakan kalau punya bagi-bagi. Seperti itu ya. Kemudian satu lagi Darahnya Ustaz? Ya, darahnya suci. Darahnya nggak boleh apa? Kan darah nggak bisa, nggak baik dimakan ya. Mau makan darah nggak? Darahnya. Ya, darahnya dibersihkan. Darahnya ikan paus. Iya. Darahnya dibersihkan. Dagingnya halal, darahnya tetap najis. Ya. Kalau darahnya tadi kan darah yang banyak ya. Nah, kalau darah yang banyak berarti dia termasuk najis, maka dibersihkan. Jadi kalau beli ikan di pasar pun, kalau ada darahnya dibersihkan. Tapi kalau misalkan darahnya keluar lagi, maka itu dimakan.
Yang jelas kalau badannya dia halal ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi darahnya, kalau darah tadi ngambil kaidah yang tadi ya. Kalau darah banyak itu yang najis, kalau yang darah sedikit itu tidak masalah, dimaafkan. Jadi kalau misalkan sudah dibersihkan masih keluar darahnya, maka tidak masalah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Air wudhu, Ustaz. Iya, air wudhu. Air mutlak. Air mutlak. Ya. Kalau dia misalkan bekas minum hewan yang tadi ya, yang menerkam buruannya kemudian minum, maka kita mungkin dilihat gitu ya, termasuk manusia ya. Jadi kalau manusia tadi suci semua. Kalau dia habis minum khamr gimana? Gitu kan, habis minum orang kafir kemudian minum di gelas kita. Maka kalau kelihatan ada bentuknya najis bekasnya, maka ya jelas ini kan khamr ya. Tapi kalau misalkan dia belum minum apa-apa, nggak minum khamr dan yang najis yang lainnya, maka tidak masalah. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga hewan. Kalau saja ada hewan, kemudian dia habis makan sesuatu yang najis gitu kan, atau yang tidak dibolehkan, dan setelah itu minum di bejana kita, di ember kita, di air mutlak, maka kalau ada bekasnya ya kita tinggal lihat. Sesuatu yang masuk ke dalam air, kan itu bisa dilihat ya. Kalau dia najis, maka kita pastikan apakah berubah salah satu sifatnya atau tidak. Kalau dia berubah, maka dia najis. Kalau tidak berubah, maka tidak najis. Seperti itu ya. Jadi, bekas manusia semuanya suci tadi disebutkan, mau kafir, mau muslim, mau haid atau enggak suci. Ya, tapi kalau dia habis minum khamr, karena mayoritas ulama mengatakan khamr itu najis, ya kita juga harus melihat, ini bau khamr ini, gitu kan, dan lain sebagainya, maka tidak boleh kita menggunakannya untuk bersuci. Karena jelas dia bekas minum, bekas ada nempel di mulutnya, bekas minum khamr, atau bekas makan anjing, atau makan babi misalkan gitu kan, kemudian nempel di gelas yang bekas dia minum, yang nggak boleh seperti ini. Jadi termasuk hewan tadi ya, kalau dia masih bersih-bersih aja, normal-normal aja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bekas mengkonsumsi yang najis, kemudian minum di ember, tinggal kita perhatikan, berubah nggak selalu sifatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saat ini berkaitan, ada di kolom chat. Bagaimana hukumnya air dari sumur gitu yang kotor atau kuning terus dijernihkan dengan kaporit, tapi jadinya berbau kaporit. Nah ini ya. Air yang berubah menjadi bersih ya, tanpa ada najis, maka tidak masalah ya, tidak ada masalah. Ya, sekalipun misalkan air yang kotor, sekarang ini ada penyulingan ya, air yang najis diputihkan lagi. Mungkin di negara-negara maju sudah mulai dipakai sistem ini. Jadi air limbah itu, air kotor itu kemudian disuling lagi, dibersihkan, dan dibalikin lagi ke rumah. Jadi diputar lagi dia. Boleh seperti itu. Maka Dewan Fatwa yang ada di Saudi, mereka mengatakan juga tentang masalah ini. Karena air itu kan juga bisa berubah dengan sendirinya ya. Berubah dengan sendirinya kembali bersih dengan alami maupun dengan proses ya. Nah, kalau seandainya dengan proses yang seperti tadi itu, maka hukumnya tidak masalah. Kalau seandainya faktor-faktor najisnya nggak ada. Nah, air yang dicampur dengan kaporit, dia kan masih melihat airnya mesti air mutlak ya sifatnya kan. Jadi dibilang ada najisnya, yang nggak ada, nggak kelihatan, warnanya juga nggak ada. Maka dia masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kalau kaporit ini menjernihkan ya, menjernihkan dia. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. baik. Jadi ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Jadi ada. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanyakan itu Ustaz tentang najis yang berhubungan dengan pipis atau air pipis ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nih sedang dalam perjalanan Ustaz, biasanya kan suka agak kesulitan, misalnya kalau mau bersih banget, misalnya pipis, kita nggak tahu kok ada kecipratan sedikit aja seujung jarum, misalnya di kaos kaki, kita mau sholat, kita ada, apakah itu bisa dimakan atau harus mana? Terus yang saya ingin tanyakan juga yang kedua, tingkatan najis antara darah dan pipis itu apakah sama gitu sama ini atau tidak gitu loh. Jadi karena darah tadi kan ada yang darah yang dimaafkan gitu ya. Nah, apakah juga pipis ini juga ada yang dimaafkan? Mungkin itu. Ya.
Berkaitan dengan air kencing ya, pipis ya. Yang diberikan perbedaan hanya air bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Yang belum makan apa. Biasanya kan bayi sebagian ya yang sampai 2 tahun dia makan minum ASI aja ya. Minum ASI. Nah, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selama 2 tahun itu, maka dia treatment pembersihannya lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Ya, bayi perempuan beda. Itu dikategorikan dengan orang sama seperti orang dewasa cara pembersihan. Tapi kalau untuk bayi laki-laki tidak, dia mendapatkan keringanan. Nah, kenapa bisa ada pembedaan seperti ini? Pertama ada contoh dari Rasulullah SAW, ada seorang punya bayi kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW, itu bayinya pipis di baju Rasul. Akhirnya Rasul minta diambilkan air dan dipercikan air di atas pipisnya. Kemudian saya juga sebenarnya mengutip tadi, saya nggak menyebutkan karena saya meningkatnya. Kenapa diantaranya ada perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan? Karena biasanya orang lebih banyak suka menggendong bayi laki-laki. Sehingga ini salah satu untuk taktif ya, meringankan supaya tidak terlalu memberatkan. Jadi kalau misalkan karena seringnya orang menggendong bayi laki-laki daripada bayi perempuan, maka kalau misalkan kena pipisnya cukup dipercikan saja ke tempat yang kena pipisnya tanpa perlu dicuci. Beda kalau bayi perempuan, maka ada perbedaan seperti itu. Nah, kalau orang dewasa, ya ini orang dewasa, berarti dia nggak ada pengecualian lagi ya. Gua cuma 1 tetes doang Ustaz, nggak banyak, 1 tetes doang. Iya, 1 tetes sedikit maupun banyaknya karena statusnya najis, maka tidak ada perbedaan ya. Oleh karena itu, biasanya kalau orang yang sangat hati-hati, biasanya dia kalau mau bepergian jauh, biasanya sudah menyiapkan spare ya, pakaian pengganti, khawatir nanti ada apa-apa di jalan, sehingga dia bisa menggunakan pakaian tersebut. Dan kalau seandainya pun nggak bisa, mungkin dia berusaha untuk cari masjid, karena biasanya sebagian masjid disediakan pakaian untuk perempuan yang mau sholat mukena gitu kan, biasanya seperti itu. Jadi memang sebaiknya dijaga. Nah, kalau nggak bisa sama sekali, pakaian pengganti nggak bawa, kemudian yang ada cuma di badan saja, dan juga udah usaha maksimal nggak bisa, maka ulama di sini ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan dia tetap sholat dalam keadaan seperti itu, karena dalam keadaan darurat, kemudian nanti diqadha lagi ya di waktu yang lain. Kemudian juga ada yang mengatakan dia tetap sholat tapi nggak perlu diqadha. Jadi sini memang ada beberapa pendapat dalam kondisi yang tidak ideal ya, seperti tadi ya. Yang kedua berkaitan apa ya? Tingkat kenajisan dengan darah. Ya, darah yang dimaksud sedikit ini darah yang tidak banyak ya, yang tidak banyak itu memang dimaafkan ya. Kalau air pipis ini jelas dia termasuk yang harus dibersihkan, tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian. Dan yang tadi mendapatkan kalau di komentar ya sabik hanya madhi ya, madhi. Karena madhi ini ya hampir sulit ya. Banyak orang yang sering keluar dan dia juga jumlahnya tidak banyak, maka dia disamakan dengan pipisnya bayi yang belum makan apa-apa dari bayi laki-laki. Namun kalau seandainya apakah tadi ada perbedaan pipis orang dewasa dengan darah, maka kalau di sini tidak bisa disamakan ya. Kalau darah memang ada pengecualiannya, tapi kalau dan itu ada contohnya juga ya, prakteknya seperti dari Bunda Aisyah, kemudian Umar bin Khattab juga sholat dalam keadaan netes darahnya, karena beliau kan sempat ditusuk ya sebelum meninggal, dan nggak pernah juga disebutkan ada sahabatnya kemudian sholat dan ada pipisnya 1 tetes doang, juga nggak pernah ada. Maka untuk pipis ini memang tidak ada pengecualian, apalagi orang dewasa dan baik perempuan itu sama saja harus dibersihkan secara total. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar, saya masalah pipis tadi Ustadz, kalau dalam kondisi darurat, misalnya di perjalanan, misalnya kita naik kereta nih katakanlah ya, nah mau pipis tuh, terus kita pipis, biasanya kan airnya tuh sedikit, misalnya kayak gitu, terus ada kecipratan, kita nggak tahu apakah terciprat atau tidak seperti itu. Nah, terus ada di baju atau di apa itu, apakah masih dimaafkan Ustadz? Katanya kan seperti itu. Ya, tidak tahu. Ya, ini was-was ya, dan sering banyak terjadi kepada kebanyakan dari kita. Namanya was-was. Apa nih bekasnya nih? Apa nih bekasnya gitu kan? Apakah ini bekas pipis atau enggak? Makanya di antara nanti ada pembahasannya. Kalau kita selesai beristinja,
selesai bersihinnya, maka di antara yang harus perlu dilakukan adalah menyiramkan air atau memercikan air ke pakaian supaya nggak timbul was-was. Jadi pas sudah selesai, wah kenapa nih basah nih? Oh ini kan tadi air yang saya percikan gitu kan. Jadi nanti ada pembahasan tentang adab istinja. Di antaranya yang perlu dilakukan adalah memercikan air selesai beristinja supaya tidak kena was-was. Ya. Dan memang ini kebanyakan yang sering dialami oleh kita. Oleh karena itu memang idealnya ya tempat buang hajat dengan tempat mandi itu dipisahkan ya. Karena khawatir kalau mandi kan orang pasti ada air yang terpercik dan mungkin nggak tahu ini apa nih air apa gitu kan. Tapi kalau istinja tempatnya khusus kan pasti steril ya kan. Memang di situ tempat kotoran. Sehingga kalau kita sudah selesai maka bisa dipastikan. Jadi intinya adalah bahwasanya ada kadang-kadang memang keraguan ya, keraguan seperti itu yang kebanyakan dari kita mengalaminya. Kalau bisa dipastikan pertama ya bersih dulu ya, bersih. Tapi kalau udah ketahuan, wah ini pipis nih. Tadi ketika ini Kelihatan. ya mercik ya, memercik ke pakaian. Tapi kalau udah jelas seperti itu nggak usah lagi diperdebatkan ya. Wah ini pipis bukan. Ya udah itu pipis kan. Tapi kalau ragu yang sering datang, was-was ya. Was-was ini sering diganggu dari setan memang banyak ya dalam keadaan seperti tadi. Dia nggak tahu ini pipis atau bukan, pipis atau bukan. Kalau dalam keadaan 50-50 seperti ini, maka kita insya Allah yakinnya ini bukan pipis ya. Tapi kalau yakin ya lebih dari 50%, ini merupakan pipis yang tadi terpercik dari kita, ya udah, ini berarti najis ya, najis seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya nggak ada, maaf kalau seandainya sedikit pun pipis ya. Tapi kalau ragu, ini lain lagi ya, ragu. Ragu ini kan 50-50, benar atau enggak. Kalau dia lebih 60% keyakinannya, berarti bukan ragu namanya, udah yakin gitu kan. Cuma dia malas aja ganti baju. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Intanya saya Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan masalah darah, Sat. Seandainya kita sebelum berbekam atau sebelum donor itu kita wudu, Sat, dari rumah gitu. Terus kita berbekam atau donor itu, apakah wudhu kita jadi batal atau gimana, Sat? Nah, yang kedua masalah hewan, Sat. Hewan ini apa? Tadi saya belum tahu ada bab khusus tentang hewan menjijikat atau gimana. Itu masuk haram atau gimana, Sat? Itu aja, Sat. Terima kasih. Ya. Terkait dengan apakah mengeluarkan darah atau keluar darah membatalkan wudhu atau enggak? Ya, yang jelas tadi kalau darah yang keluar dari kemaluan seperti haid ya dan nifas itu membatalkan. Ya. Kalau selain dari itu mimisan atau bisul atau bekam, apakah ini membatalkan wudhu? Jangan kemana-mana. Nanti kita bahas di pembahasan tentang wudhu. Sebenarnya nggak batal itu aja. Tapi lebih detailnya nanti kita bahas di pembahasan wudhu ya. Nanti ada pembahasan ini. Jadi ikuti terus 2 pekan sekali insya Allah. Tapi intinya nggak batal. Kalau karena bekam, mimisan atau karena bisul pecah keluar darah itu nggak membatalkan wudhu. Dalilnya apa? Ya, nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian untuk hewan yang menjijikan, ya tadi kita cuma bahas hewan yang dimakan dagingnya dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka dia merupakan najis kotorannya. Jadi kalau hewan yang dimakan dagingnya, dia tidak najis kotorannya. Dan ini memang ada beberapa pendapat ya. Jadi pendapat yang mengatakan semua kotoran apapun itu yang keluar dari hewan-hewan yang dimakan maupun enggak, ya najis. Karena digeneralisir manusia najis apa yang keluar dari 2 pintu belakangnya. Kemudian tadi juga Rasul diambil di kotoran dari himar, keledai juga boleh buang ya. Maka berarti semua kotoran yang ada najis. Namun di sini tadi Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada pendapat sahabat yang mengatakan bahwasanya hewan yang dimakan dagingnya juga termasuk najis. Namun karena dalil tadi Rasul memerintahkan untuk berobat dengan kencing onta dan susunya. Dan kemudian juga Rasul ditanya boleh kita sholat di kandang kambing, beliau mengatakan tidak masalah. Berarti di sini untuk hewan yang dimakan dagingnya lebih kuatnya dikecualikan. Nah, berkaitan dengan jijik atau enggaknya, ini bukan jadi standar ya. Maksudnya tidak didalikan patokannya. Yang dipatokan
Apakah dia dimakan dagingnya atau tidak? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan darahnya tadi kan satu darah sedikit atau banyak gitu. Iya, Kak. Ya, kalau hewan yang nggak punya darah, dia nggak masalah. Baik, Kalau hewan ini Ya, ini, insyaallah. ini masih banyak pertanyaan, Ustaz. Namun kita cukupkan, insya Allah, karena kita sudah terbatas waktunya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kita akan jawab pertanyaan yang belum terjawab di pertemuan 2 pekan mendatang. Ya. Ya, insya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi sesi tanya jawab dari pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan macam-macam najis. Semoga ilmu yang diberikan bisa memberikan kita, menambah keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, Ustaz. Demikian untuk pertemuan hari ini. Saya Afif, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Tidak lupa kami beritahukan bahwa kajian kita pada pagi hari ini disponsori oleh Inisiatif Zakat Indonesia Kalimantan Timur. Salurkan zakat, sedekah, infak Bapak Ibu sekalian kepada IZI Kalimantan Timur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti kajian online bersama Komunitas Taklim Sabtu pagi. Sampai bertemu lagi di acara kami berikutnya. Gak ada cemilan, jangan sedih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.